Perkenalkan, nama saya Marco Oliver Antonius dari 10 DJKT1, absen 18. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu konektivitas antar ruang dan waktu. Pendahuluan, latar belakang. Ruangan adalah tempat di permukaan bumi yang secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Tanpa adanya ruang, makhluk hidup tidak akan mempunyai tempat untuk hidup dan melakukan apapun. Banyak ahli yang mengartikan ruang secara berbeda-beda. Menurut Rudolf Amheim, ruang adalah sesuatu yang dapat dibayangkan sebagai suatu kesatuan terbatas ataupun tak terbatas, seperti keadaan kosong yang sudah disiapkan untuk mengisi barang. Namun, menurut Immanuel Kant, ruang bukanlah merupakan sesuatu yang objektif ataupun nyata, namun merupakan sesuatu yang subjektif sebagai hasil pikiran manusia. Setiap ruang yang ada di bumi ini pasti berbeda, tidak semuanya sama, dan suatu ruang pasti memiliki ketergantungan terhadap ruang yang lain. Oleh sebab itu, muncul yang disebut interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik yang berpengaruh terhadap tingkah laku baik langsung maupun tidak langsung. Interaksi antar ruang terbagi menjadi 3, yakni mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Tujuan dari mempelajari interaksi antar ruang dan waktu yakni: pertama, menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya interaksi antar ruang dan waktu. Yang kedua, mengetahui proses bagaimana suatu ruang dapat memiliki ketergantungan terhadap ruang yang lain. Yang ketiga, mengetahui kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan interaksi antar ruang dan waktu di berbagai bidang. Keempat, mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh interaksi antar ruang dan waktu, baik itu positif maupun negatif. Lalu manfaat dari mempelajari interaksi antar ruang dan waktu ini adalah kita dapat mengimplementasikan interaksi antar ruang dan waktu di berbagai bidang. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan dampak positif dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh interaksi antar ruang dan waktu di bidang apapun. Terdapat 3 kondisi dalam interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi ini terjadi jika ada 2 wilayah dengan kondisi alam yang berbeda. Contohnya wilayah pegunungan dengan kelebihan sayur dan wilayah pantai dengan kelebihan ikan. Wilayah pegunungan membutuhkan ikan dan juga sebaliknya. Pada kasus ini, kondisi saling melengkapi adalah kondisi di mana wilayah pegunungan akan membeli ikan dari wilayah pantai, begitu juga sebaliknya. Lalu kondisi yang kedua adalah kesempatan antara. Kondisi ini terjadi ketika 2 wilayah melakukan interaksi saling melengkapi dan diketahui terdapat wilayah dengan kelebihan yang sama namun dengan jarak yang dekat dan biaya transportasi yang lebih murah. Wilayah yang membutuhkan kelebihan tersebut akan melakukan interaksi yang lebih kuat kepada wilayah yang lebih dekat. Lalu, kondisi yang terakhir adalah kemudahan transfer. Kondisi ini terjadi ketika terdapat hambatan yang menjaga interaksi saling melengkapi antar 2 wilayah. Di kondisi ini terdapat sesuatu wilayah ketiga yang menyediakan kelebihan dari kedua wilayah tersebut. Disitulah terjadi interaksi yang kuat antara wilayah ketiga dengan kedua wilayah yang membutuhkan kelebihan tersebut. Nah, di sini ada ilustrasinya. Di sini merupakan saling melengkapi dengan wilayah A memiliki kelebihan sayur dan wilayah B memiliki kelebihan ikan. Di sini mereka saling membutuhkan alias saling melengkapi sesuai judulnya. Lalu ada kesempatan antara, di mana ada wilayah A dengan kelebihan sayur dan wilayah B dengan kelebihan ikan. Namun, terdapat juga wilayah C dengan kelebihan ikan yang jaraknya lebih dekat, bisa dilihat dari gambar panah di sini. Nah, pada akhirnya wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah C karena jaraknya lebih dekat dan biayanya lebih murah ketimbang dengan wilayah B yang lebih jauh. Lalu kemudahan transfer. Di sini terdapat wilayah X dengan kelebihan sayur, lalu wilayah Y dengan kelebihan ikan, dan wilayah Z dengan kelebihan sayur dan ikan. Nah, di sini wilayah X dan Y tidak bisa melakukan interaksi karena adanya hambatan. Pada akhirnya mereka berdua melakukan interaksi kepada wilayah Z. Jadi kira-kira seperti itu untuk kondisi interaksi antar ruang, kemudahan transfer. Lalu di sini ada bentuk interaksi antar ruang dan dampaknya di wilayah desa. Berdasarkan bentuknya, interaksi antar ruang dibagi menjadi 2. Yang pertama dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan yang kedua merupakan perpindahan penduduk antar negara dan benua. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh penduduk di wilayah desa adalah meningkatnya produktivitas pertanian karena adanya teknologi dan cara bertani yang baru. Lalu munculnya varietas mata pencarian baru selain dari pertanian, contohnya industri kopi, minyak goreng, dan lain-lain. Lalu jalur transportasi berkembang, membuat hubungan desa dan kota lebih terbuka.
Dan yang terakhir, pendidikan desa meningkat dengan adanya pembangunan sekolah di desa. Nah, tapi di sini juga ada dampak negatifnya, yakni lunturnya pertanian akibat berkurangnya tenaga produktif di bidang tersebut. Lalu, budaya kota yang dominan membuat lunturnya tradisi yang ada di desa. Nah, selain itu, ternyata dampak interaksi antar ruang itu terjadi juga di wilayah kota. Dampak positifnya di sini adalah kebutuhan pangan penduduk kota tercukupi, tenaga kerja melimpah akibat perpindahan warga desa ke kota, produk kota dapat dipasarkan ke desa, menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Namun di sini juga masih ada dampak negatifnya, yakni meningkatnya pengangguran karena jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lowongan kerja yang tersedia, dan penduduk dengan penghasilan kecil sulit untuk menghidupi dirinya karena harga barang kebutuhan di kota lebih mahal daripada di desa. Lalu di sini ada pengaruh interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Di sini jarak yang jauh antar negara ataupun antar benua bukan lagi penghalang untuk dapat melakukan interaksi, karena adanya kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi dan juga transportasi. Dengan iptek, peristiwa di suatu negara dapat diketahui dan disaksikan oleh penduduk negara lain dengan cepat, dan pengaruh yang dihasilkan oleh interaksi antar negara ini juga dapat bervariasi, mulai dari pengaruh di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Berikut ini merupakan pengaruh interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi. Interaksi antar negara di bidang ekonomi dapat terjadi karena adanya kebutuhan satu negara yang berasal dari negara lain dan tidak dapat diproduksi sendiri. Contohnya adalah interaksi antar Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia yang tidak bisa diproduksi sendiri karena adanya perbedaan iklim. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan pesawat yang canggih karena di Indonesia sendiri memiliki perbedaan iptek. Nah, lalu di bidang sosial, interaksi antar negara di bidang sosial juga terjadi karena adanya perbedaan kehidupan sosial di setiap individunya. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan bertemu secara langsung maupun melalui media komunikasi. Kehidupan sosial sendiri dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contoh dari interaksi ini adalah wisatawan yang berkunjung ke suatu negara. Lalu yang ketiga ada bidang budaya. Interaksi budaya juga sangat dipengaruhi oleh iptek dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi. Peristiwa budaya dari suatu daerah atau negara dapat disaksikan oleh masyarakat yang berada di daerah atau negara lain, dan budaya tersebut pada akhirnya mempengaruhi budaya di daerah masyarakat yang menyaksikannya. Lalu di sini ada dua, yaitu bidang politik dan bidang pendidikan. Di bidang politik, dengan adanya kemajuan iptek ini, peristiwa politik yang terjadi di suatu negara dapat disaksikan oleh negara lain, dan peristiwa tersebut dapat merubah kebijakan negara yang menyaksikan peristiwa tersebut. Lalu di bidang pendidikan, interaksi antar negara ini menimbulkan banyak negara berkembang yang mengirimkan siswanya ke negara maju. Begitu juga sebaliknya, negara maju juga memberikan fasilitas bagi siswa negara berkembang yang sedang belajar di negaranya. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.